Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi mengenai pembahasan ETS yang sudah dikerjakan minggu lalu. Jadi ini adalah soal ETS ya. Ada 3 soal. Kemudian saya jelaskan dulu. Ini adalah pembahasan sintaksnya sesuai versi saya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak sama persis dengan sintaks saya ini bukan berarti salah, tapi nanti tiap soal saya cek pakai data saya. Apakah bener nggak jawabannya gitu. Jadi kalau misalkan logika kalian kan belum tentu sama dengan logika saya saat menjalankan program. Jadi memang tiap anak ya pasti akan berbeda-beda logikanya. Oke, ini soalnya cukup mudah ya. Kita semua sudah mempelajari apa yang ada di tiap-tiap soal ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini soalnya adalah disuruh membangkitkan 50 data dengan ketentuan yang pertama berdistribusi binomial, ini parameternya, kemudian simpan di variabel X. Kemudian yang kedua berdistribusi normal dengan parameternya ini simpan di variabel Y. Kemudian yang ketiga ini membuat grafik untuk menggambarkan distribusi masing-masing X dan Y sesuai dengan data bangkitan A dan B tadi serta hubungan antara X dan Y. Nomor C ini tidak harus pakai ggplot ya, bebas karena di sini kan memang tidak ada perintah wajib menggunakan ggplot. Jadi kalau misalkan kalian bikin his gitu aja untuk histogram misalkan itu sudah boleh. Kemudian yang nomor 2, kita gunakan hasil nomor 1A dan B ini kita simpan di data baru dengan nama data, kemudian underscore nama depan masing-masing. Kemudian kita tambah kolom ketiga dengan ketentuan kalau kolom pertama dikurangi kolom kedua hasilnya negatif, tulis negatif dan sebaliknya. Kalau positif berarti dituliskan positif. Kemudian yang nomor 3 kita dapat dari nomor 2 ya. Dimana di sini yang 3A ini kita punya N ini adalah banyaknya negatif di kolom ketiga hasil dari nomor 2 tadi. Kemudian X-nya adalah sesuai dengan banyaknya yang negatif tadi di kolom pertama. Kemudian yang B ini P ini adalah positif. Kemudian yang Y adalah data kolom kedua, di mana kolom ketiganya tadi sesuai dengan banyaknya P gitu ya. Kemudian di sini ada X bar-nya adalah rata-rata dari X. SX-nya di sini adalah standar deviasi dari X. Kemudian Y bar-nya adalah rata-rata dari Y. SY-nya adalah standar deviasi dari Y. Jadi untuk nomor 3 ini, kalau kita bisa bayangkan ya, kita punya data di kolom pertama, itu tadi kan namanya X. Nah, X kecil ini adalah data kolom pertama sebanyak N negatif. Misalkan negatifnya 15, berarti kolom pertama itu adalah data 15 pertama tadi. Nah, kemudian yang B ini adalah banyaknya positif. Misalkan positifnya adalah 25, maka Y-nya ini adalah kolom kedua, data 25 pertama gitu. Dengan masing-masing dirumuskan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ketemu rumus kayak gini, itu hati-hati saat memberikan kurung. Karena kalau salah kurung, nanti hasilnya juga bisa jadi beda. Oke, kita bahas satu-satu dulu, mulai nomor 1. Saya jadikan 2 Windows ya, biar terlihat soalnya juga. Oke, nomor 1 dulu.
Jadi ini adalah kita bangkitkan 50 data. Yang pertama adalah R binom. Nah, ini ya, 50. N-nya 10, kita simpan di size, kemudian probabilitasnya adalah 0,3. Terus Y-nya adalah normal, 50 data, kemudian min-nya adalah 4,5, dan ini disoalkan tulisannya variansnya 6. Jadi saat di sini kita tuliskan SD-nya adalah SQRT 6, karena standar deviasi adalah akar dari varians. Kemudian yang C ini untuk distribusi berarti saya bisa pakai histogram gitu ya. Kalau misalkan kalian pakai box plot juga nggak apa-apa. Jadi saya pakai langsung his gini. Kemudian untuk hubungan berarti kita pakai scatter plot. Jadi langsung saya pakai plot X, Y. Bagi yang menggunakan ggplot tidak masalah. Jadi ini langsung saya running. Nomor 1. Nah, ini adalah masing-masing grafik ya. Ini histogram Y, ini histogram X-nya. Kemudian yang terakhir tadi itu ini adalah scatter plot-nya. Jadi hubungan korelasi antara X dan Y. Nah, kalau kalian sudah membangkitkan data ini, untuk selanjutnya biarkan kita pakai data ini. Kalau kalian running terus-terusan di nomor 1 itu nanti akan dia berubah datanya karena dia kan random. Nah, kemudian nomor 2 sekarang. Nomor 2 ini kita bukan buat data baru dengan nama data, nama depannya ya. Saya pakai data peratnya ini, di mana kolom pertama isinya X tadi, kolom kedua isinya Y, kolom ketiga negatif positif sesuai dengan X dikurangi Y. Nah, di sini saya pakai langsung seperti ini ya. Jadi yang pertama ini saya langsung bikin data peratnya, di mana data peratnya ini adalah data frame dari X. Nah, jadi saat saya running yang pertama ini adalah yang muncul. Nah, jadi saya punya data peratnya ini, isinya adalah kolom pertama hanya X saja. Nah, kemudian untuk membuat kolom kedua, saya langsung tambahkan seperti ini. Nah, saat kita sudah running ini, nanti dia di sini langsung nambah Y, gitu. Jadi boleh seperti ini, atau misalkan kalian masing-masing bikin A as data frame X, kemudian B as data frame Y, data peratnya C bin A, B misalkan seperti itu boleh. Asalkan bentuknya seperti ini hasilnya. Kemudian di kolom ketiga kita tambah. Nah, di sini berarti kan kita butuh for nih, kita butuh looping karena kita melihat per baris sampai 50 baris sampai 50 data. Jadi nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama 2 dikurangi 2,0 sekian-sekian ini, apakah hasilnya negatif atau positif. Nanti kalau negatif di sini kolom ketiga kita tuliskan negatif. Kalau positif kita tuliskan positif. Maka dari itu ini kan berarti diulang sampai 50 kali. Maka kita butuh looping 50 kali. Bebas ya, nggak harus pakai for, bisa pakai while atau until. Nah, sekarang di sini setelah kita butuh looping ini ya, kita butuh yang namanya conditional. Kenapa kok conditional? Karena tadi ada dua kondisi, dimana kalau hasilnya kurang dari 0, dari pengurangan X dan Y berarti negatif. Kalau lebih dari 0 berarti positif. Karena di sini kita membangkitkan data distribusinya berbeda gitu ya. Yang satu binomial, yang satu normal. Kalau binomial dia kan diskrit ya, pasti angka-angkanya bulat. Kalau normal pasti banyak koma di belakangnya. Jadi sangat susah untuk benar-benar menghasilkan angka yang sama. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan angka 0 itu sangat kecil sekali. Nah, maka dari itu di sini saya tuliskan langsung seperti ini. Kalau misalkan kalian pakai else if, kemudian ada syarat lagi, ini dikasih lebih dari 0 gitu, kemudian positif juga boleh. Nah, ini ingat
karena di sini saya pakai as data frame, maka saat di sini kita harus memanggil baris koma kolom. Nah, yang kita ulang ini adalah barisnya kan. Kita running. Nah, kita cek datanya. Nah, sudah ada hasilnya di sini. Sampai 50 baris. Kita cek nih. Nah, benar ya, negatif. Terus ini lebih kecil jadi positif. Oke. Nah, sudah sampai 50. Nah, berarti nomor 2 sudah selesai. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini kita harus buat sendiri jumlah N dan P. Jadi, kalau misalkan kalian kesulitan untuk mendapatkan N dan P, misalkan kalian hitung manual gitu ya, langsung nanti N-nya sama dengan 30, P-nya sama dengan 18, misalkan kayak gitu. Itu nanti nilai untuk nomor 3 itu maksimumnya adalah 40. Tapi kalau misalkan kalian pakai sintaks untuk mendapatkan N dan P-nya, nanti hasil maksimalnya adalah 60. Nah, ini nomor 3. Jadi yang pertama saya lakukan di sini adalah mendeteksi berapa banyaknya bilangan negatif dan positif di kolom ketiga data ratnya. Nah, untuk mendapatkan berapa jumlah N dan P, itu kan berarti saya mau mengulang mulai nomor 1 sampai 50. Jadi kan logikanya seperti ini kan, saya cek. Baris pertama, apakah negatif? Oh iya, jadi dihitung 1. Kemudian baris kedua negatif, berarti dihitung 2 negatif. Baris ketiga positif, berarti 0 kan, jadi negatifnya masih 2 dan seterusnya sampai ketemu negatifnya berapa. Berarti kan di sini kita butuh looping dan butuh conditional lagi. Ini loopingnya, kemudian ini adalah conditionalnya. Dimana karena tadi saya pakai data frame, jadi tetap kita butuh baris koma kolom. Terus di sini jangan lupa sama dengannya ada 2, karena di sini kita negatif dan positif ini adalah merupakan value di kolom ketiga. Nah, jadi di sini kita kasih nilai awal 0 untuk N dan P. Kenapa? Karena nanti dia kan dijumlahkan nih sampai berapa kali ada kata negatif atau positif di bilangan di kolom yang ketiga. Jadi di sini loopingnya adalah ini N sama dengan N plus 1 untuk N, ini juga P-nya sama. Jadi sama ya, boleh langsung jadi satu seperti ini untuk loopingnya, atau boleh dijadikan satu-satu untuk N sendiri, untuk P sendiri. Nah, ini saya cek untuk yang data saya ya. Nah, data saya ini adalah N-nya ada 32, P-nya ada 18. Nanti punya kalian belum tentu sama, bisa jadi beda ya, karena kan kita membangkitkan data yang berbeda. Kemudian di sini untuk mendapatkan hasil dari rumus yang A dan B, kita butuh masing-masing X bar dan SX, Y bar dan SX. Jadi tinggal copy aja, kalian kan sudah punya sintaks rata-rata dan standar deviasi ya. Sama persis gitu ya, tinggal ininya diganti data peratnya kolom berapa tadi sesuai dengan perintah ini. Kalau yang A berarti kita pakai data kolom pertama, langsung kolom pertama sesuai dengan banyaknya N-nya. Kemudian yang Y juga gitu, mana yang Y ini nah ini data yang Y, kita yang A dulu ya. Kita running jumlahnya sesuai dengan rumus ini ya. Ini kita rumus ini kita masukkan dari rumus ini. Jadi N dikali N plus 2 dibagi N-1 kali N-2 kali N-4 terus dikalikan X bar per
Start deviasi X dipangkatkan 3. Ini nomor A. Nah, nomor A ini kita pakai data yang pertama ya. Kita pakai data yang pertama. Terus yang nomor B ini kita pakai P, tapi P ini Y-nya adalah data kolom kedua. Ini kayaknya belum saya ganti. Nah, ini kita ganti ya. Ini kolom kedua karena Y. Kolom kedua. Terus ini juga kolom kedua. Sintaksnya sama persis dengan yang sebelum-sebelumnya kita pelajari untuk X bar. Nah, sudah untuk nomor B ya. Sama, ini kita tinggal masukin aja. Kalau ragu bisa kurungnya dicek balik gitu ya. Karena ini kan waktunya ya lumayan lah untuk soal segini. Nah, kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Ingat bahwa hasil ini bukan berarti hasil kalian harus sama persis gitu ya, karena memang ini kan kita data random, jadi nanti saya cek data kalian satu-satu. Nah, itu kenapa makanya kemarin saya minta R-script-nya itu di copy bukan di screenshot. Kalau hasilnya kan screenshot outputnya. Kalau sintaks kemarin sesuai dengan perintah saya minta di copy agar bisa saya coba satu persatu. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya, WA, apa-apa.